Kalau saya pakai indikator survei, rakyatnya puas. Ya. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan, apa yang dikatakan dengan oleh Bung RG juga 92%, saya nggak tahu angka dari mana ya. Waktu itu survei belum ada. belum ada. Jadi itu angkanya mungkin Wakanda, seperti kata beliau katakan tadi. Tapi kan Wakanda nggak apa-apa lah. Yang kedua, waktu itu ada peristiwa yang namanya krisis moneter, krisis ekonomi yang bersifat menyeluruh dan sangat tiba-tiba. Pada hari ini kita nggak melihat ada krisis moneter. Jadi ya nggak mungkin dalam waktu 1 minggu misalnya tingkat kepuasan masyarakat itu akan berubah dan turun luar biasa dahsyat ketika tidak ada krisis ekonomi atau krisis moneter. Gitu. Jadi situasinya turun ke jalan sepertinya menurut saya enggak, karena nggak ada krisis moneter. Orang nggak boleh lupa bahwa 98 itu ada presiden besar yang namanya krisis ekonomi dan krisis moneter. Coba kita bayangkan, tadi saya salah itu Pak Kodari, bukan 92%, tapi 100% pada waktu itu. Sempurna dong? Sempurna, kenapa? Presiden Soeharto bilang, saya nggak mau dipilih dengan demokrasi yang lonjong, saya mau bulat gitu. Itu yang kita ingat tuh. Ucapan Presiden Soeharto tuh. Persis sama yang diinginkan oleh Pak Jokowi sekarang tuh. 1 putaran itu artinya bulat, itu maksudnya. Jadi di situ ada margin of terror, bukan margin of error tuh. 1 putaran itu margin of terror tuh. Tapi bedanya Pak Harto pasti mesti bilang begitu, karena desain politiknya memang otoritarian, stabilitas di depan, militer ada di situ. Konyolnya Jokowi di era demokrasi dia masih pakai cara yang dulu, yang seperti dulu. Kan artinya itu anakronis sebetulnya tuh. Jadi saya tahu bahwa gerakan manusia nggak mungkin dicegah. Jadi kayak Jokowi mau cegah banjir nggak bisa, mending belajar berenang, itu dasarnya kan. Jadi ini akan sebuah perlawanan yang tidak bisa ditahan lagi. Jadi unstoppable. Dulu Jokowi masih anggap meskipun sadat 14 nanti kita akan melihat hasil pemilu yang siapa yang akan menjadi presiden, baik putaran 1 atau putaran 2. Ini tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Dulu Pak Jokowi masih anggap kan rektor saya yang angkat, maka dia stoppable. Sekarang dia unstoppable karena akhirnya gelombang itu jadi datang. Yang dulu kita anggap enggak, dari dulu saya bilang pasti gerakan mahasiswa akan terjadi itu, pasti rektor-rektor nggak mau disebut dungu tuh, atau guru besar nggak mau disebut botak kecil. Tapi memang masih ada guru-guru besar yang botak kecil yang berupaya untuk cari sensasi segala macam dan memihak pemerintah, kan itu dasarnya kan. Kita lihat tetapi tidak mungkin ini dihentikan. Ini semacam sunatullah atau rumus-rumus sosiologi itu. Dua pengamat politik kawakan yaitu M. Kodari dan Rocky Gerung terlibat perdebatan panas soal pengguliran hak angket DPR dugaan kecurangan di pemilu presiden 2024. Duel argumen keduanya terjadi yang salah satunya terkait imajinasi sesat. Perdebatan itu terjadi dalam acara diskusi Indonesia Lawyers Club yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas. Sebelum perdebatan, Kodari diberikan kesempatan lebih dulu memaparkan argumennya. Namun saat paparan, Kodari sudah adu argumen dengan Rocky Gerung. Bos lembaga survei Indobarometer itu ogah bicara imajinasi yang dianggapnya diutarakan Rocky. Ia mengaku tak mau masuk skema pemikiran Rocky yang menitikkan imajinasi dalam diskusi. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Dia bilang alasan rasional pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang karena temuan banyak lembaga survei. Kodari terus bicara panjang lebar meski Rocky sudah memegang mic ingin beri tanggapan. Kodari merasa heran karena munculnya persepsi proses pemilu 2024 sudah bagian dari desain kecurangan. Bagi dia hal itu jadi problem. Pendukung Prabowo Gibran, Haikal Hasan yang hadir dalam diskusi tersebut sempat beri pernyataan yang menarasikan pembelaan untuk Kodari. Moderator Karni Ilyas akhirnya menyudahi sementara perdebatan dengan beri giliran Rocky bicara. Namun saat bicara, Rocky kembali debat dengan Kodari. Di sesi itu, Rocky menuturkan mau menyampaikan soal pra-pemilu. Dia menyinggung tempat pemungutan suara atau TPS Presiden Jokowi ada di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kodari pun langsung merespon, dia merasa omongan Rocky tak bisa diterima dengan mengaitkan putusan MK.
Menurut Kodari, cara pikiran Rocky seperti sesat pikir. Kodari menanggapi lagi pernyataan Rocky dengan mengaku ogah ikut pikiran Rocky. Bang, makanya saya nggak mau ikut imajinasi abang, karena imajinasi abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. Saya ngerti. Rocky menimpali omongan Kodari dengan pernyataan menohok. Iya. Gini ya, seluruh imajinasi saya menyesatkan dan semua orang akan tersesat di jalan yang benar. Kodari merespon omongan Rocky yang tak sesuai kenyataan politik Pilpres 2024. Kata dia, kenyataannya saat ini mayoritas masyarakat Indonesia tak ikut pemikiran Rocky. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Iya Bang ya. Sekarang Jadi kita ini lihat. suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang giliran Rocky. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat, dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Rocky. Baik. Hanya untuk mereka berdua. Gitu. Saya ngutip guru besar lagi, namanya Fedi Hadis, dalam wawancara dengan salah satu televisi, dia mengatakan begini, memang kelemahan kalangan intelektual di Indonesia, terutama yang berbasiskan kampus, itu nggak punya kaki sampai ke masyarakat di level terbawah, begitu. Jadi ya mungkin guru besar kan bukan aktivis ya, dan kegiatan sehari-harinya itu kan mengajar, lalu kemudian Riset. menulis jurnal, riset, dan jadi bukan aktivitas yang Dekat dengan melibatkan masyarakat. jaringan masyarakat. Yang punya jaringan di masyarakat itu hanya dua. Pertama itu partai politik yang punya jaringan dari tingkat pusat sampai ke bawah. Yang kedua mungkin organisasi kemasyarakatan, ya katakanlah misalnya seperti NU atau Muhammadiyah yang memang punya struktur gitu. Karena itu memang daya jelajah dari pikiran-pikiran yang ada di katakanlah kampus atau guru besar memang agak terbatas. Gitu. Kan kita sendiri juga tahu bahwa mereka yang berpendidikan perguruan tinggi dan ke atas itu sekitar 10% dari pemilih. Nah, saya sendiri juga melihat begini, sebetulnya memang gelombang itu harus datang dari masyarakat, bukan dari guru besar. Akankah ini menjadi trigger atau pemicu bahwa gelombang berikutnya Ya, akan soalnya datang dari adalah bahwa masyarakat? tingkat kepuasan publik kepada masyarakat kepada Jokowi? presiden itu Tinggi. pada hari ini 80%. Trustnya juga hanya sedikit di bawah TNI. Oke. Trust kepada lembaga TNI itu 90-an%, kepada presiden itu ya dekat-dekat dengan angka 90%. Jadi menurut saya ya pada hari ini mungkin ya daya jelajahnya agak terbatas pada ruang-ruang diskusi seperti kita pada hari ini. Oke, Bang Rocky, bagaimana anda melihat apakah kemudian dampaknya sesuai yang diharapkan dan masuk ini ditangkap secara utuh oleh masyarakat? Oke. Tahun 97 akhir, likability pada Presiden Soeharto 92%. Dan dalam 2 bulan dia jatuh gitu. Itu soalnya. Jadi ada semacam energi yang nggak mungkin dibaca oleh si penguasa. Fakta gitu. Termasuk tadi membedakan ini presiden atau Jokowi yang berkampanye. Coba saya kasih ilustrasi ya. Satu waktu ada anak kecil, dia lewat di depan istana, dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon itu. Anak itu bilang begini, lah, kok Pak Presiden kencing di pohon? Si orang ini bilang, saya bukan presiden, karena saya di luar sidang kabinet. Lalu anak itu bilang begini, iya tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi itu, di depan pers, pasti Bapak Presiden. Dia masih ngotot, dia bukan presiden. Memang betul dia bukan presiden pada saat itu tuh. Tetapi bagi si anak kecil bagaimana bedainnya tuh kan? Apalagi anak kecil itu bilang, loh kan nggak boleh kencing di pohon. Terus si orang ini bilang, mana larangannya? Nggak ada larangan memang. Karena dalam istana ada toilet, dia bisa milih. Terus si orang yang disebut presiden oleh si anak ini
adu debat, kan saya bisa milih kencing di toilet atau kencing di bawah pohon. Mana larangannya? Anak itu bilang begini. Dulu di situ ditulis oleh Daendels, kecuali anjing dilarang kencing di situ tuh. Anak itu ingat bahwa ada tulisan itu. Tapi mungkin juga orang yang kencing di situ itu tahu itu, tapi dia nggak bisa bahasa Belanda tuh. Karena itu sudah bahasa Belanda tuh, orang kencing di situ. Sekarang pertanyaan kita, anak itu yang benar apa orang itu tuh? Ini terjadi di negeri Wakanda tuh. Jadi ini poin saya itu. Etik itu tidak perlu diatur. Di lift Kementerian Keuangan misalnya, nggak ada tulisan di situ dilarang kencing di lift, karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing. Karena nggak ada hukumnya. Ya memang nggak ada hukumnya. Buat apa dihukum? Ya. Dibuat hukumnya. Etik itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Bagaimana jadi pegangan etika bersama supaya apa yang dipegang itu satu nilai yang sama? Ada prinsip. Demokrasi itu habits of the heart, diucapkan oleh Tocqueville di Amerika, yang menganggap bahwa ngapain ada undang-undang kalau saya bisa bercakap-cakap secara etik itu. Yang salah di sini juga adalah soal etik, kode etik, moral, segala macam. Presiden Jokowi tadi apa DKPP itu dia ketua KPU ditegur oleh DKPP karena melanggar etik, satu poin. Ketua Mahkamah Agung ditegur oleh Jimli karena melanggar etik. Itu tidak setara etik di situ. Ketua MK maksudnya? Ya, sorry, ketua MK itu. Teguran DKPP terhadap ketua KPU itu dia melanggar etik karena prosedurnya tidak dia lakukan. Padahal ada prosedur itu tuh. Teguran Jimli pada ketua MK itu teguran etis karena di situ dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Okay. Nah kalau dikatakan ya kan dua-duanya udah iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi atasnya saya presiden, yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi di dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan, maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru Ini itu jalan terus kan? itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa, mau ngapain lu? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung Ya, suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia BRAS itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya itu. Oke.